Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita ada dalam kebaktian pemahaman Alkitab online. Sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga saat ini kami boleh ada dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Semua ini hanya karena kemurahan-Mu Tuhan yang selalu berlaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami, urapi kami dari awal hingga selesainya, sehingga setiap apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau sampaikan bagi kami menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan nikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 4, ayat 1 sampai dengan yang ke-42. Tapi kita tidak akan baca kesemuanya, nanti saya akan bacakan beberapa ayat. Kisah tentang Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Saudaraku, pada masa itu, orang Yahudi tidak mau berbicara dengan orang Samaria. Demikian juga dengan orang Samaria pun tidak suka dengan orang Yahudi. Samaria dulu pernah menjadi bagian dari Israel. Tetapi karena dosa yang dilakukan oleh Raja Israel di masa lalu, membuat Yudea dan Samaria terpisah. Karena mereka tidak taat, Tuhan mengizinkan bangsa lain menaklukkan Israel pada saat itu. Bangsa Israel menjadi tawanan bangsa Syria. Dan sebelum menghabiskan bangsa Israel, bangsa Syria mengeluarkan orang-orang Samaria terlebih dahulu dan memasukkan bangsa-bangsa asing ke Samaria. Hingga bangsa Samaria kawin-mengawinkan dengan orang-orang asing. Nah, sejak saat itu, di mata bangsa Yahudi, bangsa Samaria tidak lagi bangsa yang murni atau bangsa yang kudus, bukan lagi bangsa Yahudi asli. Dan sejak saat itu ada tradisi semacam permusuhan antara bangsa Yahudi dan bangsa Samaria. Mereka tidak mau berbicara dan tidak bersahabat satu dengan yang lain. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu terkejut karena ada seorang Yahudi yang mau berbicara dengannya, mengingat adanya jurang permusuhan di antara kedua bangsa ini sejak lama. Orang Samaria masih memegang Taurat sama seperti bangsa Yahudi, dan sama halnya seperti bangsa Yahudi, orang Samaria pun menanti-nantikan datangnya Mesias, Sang Juru Selamat. Mengingat semua sejarah antara dua bangsa ini, percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria ini menjadi sangat menarik untuk dinikmati. Di ayat yang pertama, di dalam Yohanes 4 ini, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia telah memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Pada ayat yang keempat disebutkan bahwa ia, yaitu Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Mungkin jalan melalui Samaria adalah jalan yang tercepat untuk ditempuh. Tetapi dari sisi rohani, saya percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai maksud dan tujuan. Tuhan juga tahu bahwa ada seorang di Samaria yang akan ia temui, seorang yang begitu rindu dan haus bertemu dengan Tuhan. Seorang yang membutuhkan Tuhan. Di sumur Yakub inilah titik pertemuan antara Juru Selamat dengan orang yang memerlukan keselamatan. Ini semua menunjukkan betapa baiknya Tuhan. Tuhan berinisiatif menemui perempuan itu. Sama halnya perempuan Samaria, kita pun memiliki titik temu atau perjumpaan dengan Tuhan di masa dulu pertama kali kita bertemu dengan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita pun menjadi orang yang diubahkan. Hal yang menarik dari cerita tentang pertemuan Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini adalah waktu mereka bertemu, yaitu siang hari. Pada kebiasaannya, orang menimba air di sumur adalah pada sore hari dan bukan siang hari. Artinya, perempuan ini sengaja menimba air pada saat sepi tidak ada orang. Dia sengaja menghindari orang, sebab
hidup perempuan ini dianggap rendah oleh orang-orang lain. Tapi di sisi lain, dia haus dan lapar akan Tuhan. Di ayat yang kelima mulai, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perempuan Samaria ini sangat terkejut ketika menemui Tuhan Yesus. Seorang Yahudi datang berbicara dan meminta minum kepadanya. Perempuan Samaria ini belum tahu bahwa Yesus adalah Tuhan pada saat itu. Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini tidak dengan penghakiman. Tuhan menghampiri dengan kasih. Kita akan baca di ayat 10 dan selanjutnya. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu bahwa karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri di dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Saudaraku, terjadi percakapan lebih dalam lagi antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Tuhan berbicara mengenai apa yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Tuhan memberikan air hidup yang mampu memenuhi dahaga kita, di mana tak satu pun dan apapun di dunia ini yang bisa memuaskannya. Tuhan tahu bahwa perempuan Samaria ini haus dan lapar akan Tuhan. Sisi hidupnya ada yang kosong, yang hanya Tuhan saja yang dapat mengisinya. Manusia diciptakan dengan 3 kebutuhan, yaitu jasmani, jiwani, dan rohani. Faktor kebutuhan yang ketiga, yaitu rohani, hanya dapat diisi oleh Tuhan yang menciptakan kita, dan tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Inilah yang dunia tidak mengerti. Dunia mencari-cari tetapi tidak menemukan jawaban, sebab jawaban itu hanya ada di dalam Yesus. Cukup banyak kita melihat orang-orang dunia yang terkesan memiliki segalanya secara materi dan kekuasaan, tetapi hidup mereka kosong dan hampa. Sebab sesungguhnya yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang rohani, yaitu Yesus. Dunia tidak bisa memberi kepuasan, akan selalu merasa kurang dan kurang, tidak pernah ada kata cukup. Tetapi di dalam Tuhan, kita menemukan kepuasan yang membuat hidup kita menjadi puas dan kenyang. Tuhan memberi lebih dari sekedar materi maupun kekuasaan. Karena itu ketika perempuan Samaria itu mendengar tentang air hidup yang memuaskan, ia pun ingin Tuhan memberikan kepadanya. Ayat yang ke-15 dan selanjutnya, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah."
Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Pada perjumpaan pertama, perempuan Samaria itu hanya mengenal Yesus sebagai orang Yahudi. Tetapi ketika terjadi percakapan yang lebih dalam, pengenalan perempuan Samaria itu semakin dalam tentang siapa yang ada di hadapannya, dan mulai mengerti bahwa yang ada di hadapannya adalah Nabi, utusan Tuhan. Setelah perempuan Samaria itu mulai mengenal dia, Tuhan mulai masuk ke rahasia kehidupan pribadi perempuan itu. Di ayat yang ke-25, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Perempuan Samaria ini menunjukkan pencariannya akan Sang Juru Selamat. Setiap orang memerlukan juru selamat. Meskipun sebagian besar orang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka mengerti bahwa ada sesuatu yang besar yang menguasai alam semesta. Sesungguhnya setiap manusia Tuhan sediakan sejak semula satu ruang kosong di dalam hidupnya yang hanya Tuhan saja yang bisa mengisinya. Perempuan Samaria ini merupakan salah satunya, yaitu orang yang haus akan Tuhan tetapi tidak tahu mencari kemana. Dan pada ayat yang ke-26, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan ini. Banyak orang dunia yang juga mengalami hal yang sama. Mereka tahu ada satu yang maha kuasa yang mereka tidak kenal. Karena itu bersyukur sebab Tuhan sangat baik. Tuhan sendirilah yang menyatakan dirinya kepada kita semua. Ketika perempuan ini tahu bahwa Yesus yang ada di hadapannya adalah Tuhan yang ia cari, ia tinggalkan sumur dan air yang semula menjadi tujuannya. Ia pergi berlari, memberitakan kabar baik, perjumpaan tentang Yesus di sumur Yakub. Setiap orang yang memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti akan mengalami perubahan hidup secara radikal. Mereka akan meninggalkan hidup mereka yang lama, yang sia-sia, dan berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki dulu, dan mengutamakan Yesus dalam hidupnya. Sebab mereka tahu bahwa Yesus adalah segalanya bagi mereka. Kita melihat dan mendengar begitu banyak orang ketika mereka berjumpa dan menerima Yesus, mereka meninggalkan segalanya dan menerima resiko, penolakan, dan aniaya karena cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan selalu membawa roh kita menjadi berkobar-kobar dan bergairah. Di ayat yang ke-27 dan selanjutnya, pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai.
Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, saudaraku, setelah perempuan Samaria itu mengalami perjumpaan dan pemulihan dari Tuhan, perempuan itu pergi ke desa dan menceritakan tentang pengalamannya tentang Yesus. Hatinya begitu berkobar-kobar mengenai kebaikan Tuhan, juru selamat yang selama ini ia cari. Perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah hidup seorang menjadi lebih baik, bahkan sangat baik. Sebab Tuhan yang baik itu hidup dalam hidup mereka. Hal yang sama juga harus kita lakukan. Ingat bagaimana dulu Tuhan menghampiri kita dan menawarkan kebaikan dan keselamatan kepada kita. Orang-orang di luar sana banyak yang menanti mengenai kabar baik itu. Orang-orang di luar sana banyak yang mencari Tuhan dan tidak mengerti mencari. Biarlah kita menjadi saksi dan perpanjangan firman Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan atas mereka. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami, menceritakan pertemuan-Mu Tuhan, pertemuan Engkau bersama dengan seorang perempuan Samaria. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kisah ini Tuhan, kami boleh semakin mengerti bahwa ada satu kebutuhan di dalam kehidupan kami, yaitu kebutuhan rohani yang hanya Engkau Tuhan yang sanggup, yang bisa mengisi kekosongan di dalam kerohanian kami Tuhan. Biarlah perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan, dengan adanya Engkau dalam hidup kami, menjadikan hidup kami semakin semangat, berkobar-kobar di dalam mengarungi kehidupan ini Tuhan. Terlebih di dalam kami memberitakan, menceritakan tentang kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berkati ya Pak Gembala kami sekeluarga. Kiranya Tuhan selalu menjaga kehidupan mereka, menaungi, memberikan berkat kesehatan yang melimpah kepada mereka semua, terus Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah keluarga Bapak Gembala kami selalu dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan juga selalu menjaga, menyertai kehidupan mereka semua. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu melindungi, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap dalam keadaan yang sehat, yang baik, tidak kurang suatu apapun. Berkati mereka semua, Tuhan, usaha pekerjaan mata pencaharian mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami akhiri KPA hari ini. Haleluya. Amin.